Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua selalu sehat dan dalam perlindungannya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang adab bertetangga dan hikmahnya. Tetangga pada zaman kita sekarang ini memiliki pengaruh yang tidak kecil terhadap tetangga di sebelahnya, karena saling berdekatan rumah-rumah dan berkumpul mereka dalam flat-flat, kondominium dan apartemen. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan 4 hal termasuk kebahagiaan di antaranya tetangga yang baik. Beliau juga menyebutkan 4 termasuk kesengsaraan di antaranya tetangga yang jahat. Karena bahayanya tetangga yang jahat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah daripadanya dengan berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat di rumah tempat tinggal, karena tetangga nomaden akan pindah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat Islam untuk berlindung pula daripadanya dengan mengatakan, "Berlindunglah kalian kepada Allah dari tetangga yang jahat di rumah tempat tinggal, karena tetangga yang modern akan berpindah daripadamu." Dalam buku kecil ini tentu tak memadai untuk menjelaskan secara rinci tentang pengaruh tetangga jahat terhadap suami, istri, dan anak-anak. Berbagai gangguan menyakiti daripadanya serta kesusahan hidup bersebelahan dengannya. Akan tetapi dengan mempererat hadis-hadis yang terlalu dalam permasalahan bertetangga, sudah cukup bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Mungkin di antara jalan pemecahan yang konkret yaitu seperti yang diperantapkan oleh sebagian orang dengan menyewakan rumah yang bersebelahan dengan orang tetangga jahat tersebut kepada orang-orang yang sekeluarga dengan mereka, meskipun untuk itu harus mengurangi dari sisi materi. Karena sesungguhnya tetangga yang baik tak bisa dihargai dengan materi berapapun besarnya. Tetangga adalah orang pertama yang mengetahui dan merasakan kebaikan juga mengganggu kita. Karena itu, adab mulia bertetangga sangat ditekankan dalam syariat Islam. Tetangga bisa saja orang yang pintu rumahnya paling dekat dengan kita, atau orang yang jauh rumahnya dengan kita, tetapi paling banyak tahu dengan kondisi-kondisi keseharian kita. Dalam syariat Islam, memenuhi hak tetangga karena kedekatan pintu rumah lebih diutamakan ketimbang yang jauh. Dari Aisyah, dia berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saya memiliki 2 tetangga, lalu manakah yang lebih aku beri hadiah terlebih dahulu?" Beliau menjawab, "Yang lebih dekat dari pintumu rumahmu." Hadis riwayat Bukhari. Begitu pentingnya memuliakan tetangga sampai-sampai Jibril mewasiatkan secara khusus tentang hal itu. Dari Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jibril senantiasa mewasiatkanku untuk berbuat baik terhadap tetangga sehingga aku mengira tetangga juga akan mendapatkan harta warisan." Hadis riwayat Bukhari. Adab Islam menganjurkan untuk memberikan perhatian kepada tetangga dan jangan melalaikan perhatian kepada mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para wanita muslimah, janganlah antar tetangga yang satu dengan yang lain saling meremehkan walaupun hanya dengan memberi kaki kambing." Hadis riwayat Bukhari. Sekecil apapun pemberian untuk menunjukkan perhatian dan kesabaran sosial tidak boleh dianggap ringan walaupun pemberian itu hanya sekadar kaki kambing. Islam menetapkan bahwa siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah mengaku tetangganya. Islam juga menegaskan betapa berdosanya seseorang yang tetangganya tak merasa aman dari gangguannya. Dari Abu Syuraih
Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Dikatakan kepada beliau, siapa yang tidak beriman wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang yang tetangga tidak merasa aman dan gangguannya. Hadis riwayat Bukhari. Islam juga mengajukan untuk memberikan kelapangan bagi tetangga dan memperhatikan hal kecil yang menjadi kebutuhan tetangga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang melarang tetangganya untuk menyadarkan kuyunya di dekat rumahnya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, janganlah sampai aku lihat kalian menolak ketentuan hukum ini. Demi Allah, kalau sampai terjadi, aku akan lempar kayu-kayu itu menimpa pundak-pundak kalian. Hadis riwayat Bukhari. Beberapa untuk memuliakan tetangga adalah yang pertama, sering bertegur sapa. Tanyailah keadaan kesehatan mereka. Yang kedua, berikanlah kepada mereka sebagai yang makananmu. Yang ketiga, berikanlah mereka oleh-oleh buat mereka apabila kita bepergian jauh. Selanjutnya, bantulah mereka apabila sedang mengalami musibah ataupun menyelenggarakan hajatan. Yaitu yang kelima, berikanlah anak-anak mereka sesuatu yang menyenangkan berupa makanan ataupun mainan. Yang keenam, sesekali undanglah mereka akan bersama di rumahmu. Yang ketujuh, berikanlah hadiah kaset buku bacaan yang mendorong mereka untuk lebih memahami Islam. Selanjutnya yaitu ajaklah mereka sesekali ke dalam suatu acara pengajian atau majelis taklim, atau pergilah bersama memenuhi suatu undangan walimah apabila mereka juga diundang. Dalam memuliakan teman juga berarti menjaga dan memuliakan hak-hak mereka. Abdullah Ulwan dalam Tarbiyatul Ulub fil Islam menyebutkan bahwa hak-hak tersebut adalah yang pertama mengucapkan salam ketika bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjuk kepada sesuatu apabila kalian bekerjakan? Niscaya kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, menjenguk teman ketika sakit. Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jengutlah orang yang sakit, berilah makanan orang yang lapar, dan lepaskanlah orang yang dipenjara. Imam Bukhari dan Islam meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak seseorang muslim terhadap muslim lainnya adalah 5. Yang ketiga, mendoakan kita ketika bersin. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara bersin, hendaklah mengucapkan alhamdulillah, dan saudara atau temannya hendaklah mengucapkan yarhamukumullah. Apabila temannya saudara tersebut menyatakan yarhamukumullah kepadanya, maka hendaklah ia mengucapkan yahikumullah wa yuslihu balakum. Selanjutnya yaitu menziarah karena Allah. Ibnu meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjaga orang sakit atau berziarah kepada orang saudara di jalan Allah, maka ia akan disuruh oleh seorang penyuruh. Selanjutnya yaitu menolong ketika kesempitan. Imam Bukhari dalam Imam Muslim meriwayatkan Ibu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh berbuat zalim kepadanya dan tidak boleh menyia-nyiakannya. Barang siapa menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhannya. Selanjutnya yaitu memenuhi undangan apabila ia mengundangnya. Imam Bukhari dalam Islam meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda,
Muslim tersebut Muslim lainnya ada 5 menjawab salam, mengajuk orang sakit, mengirim jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Wasiat kepada tetangga adalah dengan berbuat baik semaksimal mungkin sesuai kemampuan, seperti memberikan hadiah, memberi salam, berwajah lepas atau cerah ketika berjumpa, mencari tahu jika tidak kelihatan, membantunya ketika memerlukan bantuan, mencegah berbagai macam gangguan material maupun internal, menghendaki kebaikan, memberikan nasihat terbaik, mendoakan semoga mendapatkan hidayah Allah, bermuamalah dengan santun, menutupi kekurangan dan kesalahan dari orang lain, mencegah berbuat salah dengan satu, jika masih memungkinkan, jika tidak maka dengan cara menjauhi dengan tujuan mendidik, disertai dengan mengasumsikan hal ini agar tidak melakukan kesalahan. Hadis ini dengan tegas menunjukkan tentang besarnya hak tetangga dan bahwa mengganggu tetangga termasuk di antara dosa besar. Demikian yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari keucapan saya. Semoga Allah SAW memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.